Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala quwata illa billah. Mohon soundnya, audionya di mute dulu ya. Audionya teman-teman yang lain di mute dulu. Ya, alhamdulillah. Ya, sore hari ini kita akan kajian lewat Zoom dengan topik sedekah di era wabah COVID-19 ini. Ya, nanti terserah Ustadz Didut mau menyampaikan berapa lama, selepas itu nanti kita diskusi nyantai aja. Barangkali ada sesuatu yang memang butuh untuk dikonfirmasikan ke beliau. Monggo Ustadz Didut. Ustadz Catur, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sahabat-sahabatku di grup kajian, kita sudah nyoba ini yang kedua, kajian online. Mudah-mudahan ini kita semuanya istiqomah, dikawal Dr. Catur, Hananto, Rusdi, Kapili, Mbah. Di sini alhamdulillah gabung Kak Toleh, Kak Toto, Nanto, terus kemudian Mbak Eni Anggraini. Mudah-mudahan menjadi berkah buat semuanya. Mudah-mudahan ini jadi barokah buat semuanya. Nawaitunya hanya karena Allah. Kita niatkan untuk berbagi ilmu, bukan untuk yang macam-macam. Untuk kondisi saat ini kan kita semuanya kebanyakan lebih berkurang aktivitasnya di rumah, kecuali di sini Pak Toto ya alhamdulillah, mudah-mudahan dilindungi selalu kesehatannya, bisa sampai olahraga. Demikian juga teman-teman kita yang sebelumnya, izinkanlah saya untuk berbagi sedikit ilmunya Allah pada sore hari ini sebagai pengingat buat kita semuanya bahwa kita ini senantiasa atau seringkali lupa. Kita sebagai manusia, sebagai insan, itu dalam kesibukan kita sehari-hari itu seringkali kita alfa atau oleh karena itu sedikit untuk membuka ini, izinkanlah saya untuk berdoa sama-sama, mudah-mudahan diaminin sama teman-teman semua sehingga menjadi satu manfaat ilmu. Kita gauli dengan Allah dan kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, berkailah majelis ini. Kami sahabat-sahabat di kajian insan kepentingan, mata-mata kami niatkan untuk menggali terus ilmu yang tiada habisnya, Allah. Dan juga sebagai pengingat bagi kami bahwa kami tiada apa, ilmu kami sangat terbatas. Berikanlah kami nikmat syukur atas segala karunia. Berikanlah kami nikmat sabar ketika ujian yang Kau berikan saat ini hadir. Dan bukakanlah hikmah dari semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Baik, dulur-dulurku sekalian, mudah-mudahan semuanya terjaga kondisinya secara fisik, secara mental, karena ini menjadi satu ujian. Mudah-mudahan bukan azab buat kita semua. Bahwa ini sebetulnya bisa jadi nikmat. Walaupun ini musibah, bisa jadi nikmat. Bagaimana pandemi atau wabah virus COVID-19 atau corona ini
takut yang berlebihan. Ya. Kadang-kadang misalnya saja kita baru harus ke kantor, atau kita ketemu sama rekan kita, atau kita alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk bisa sholat di masjid. Terus kemudian di saat-saat ini ada sebelah kita atau rekan kita yang atau kemudian batuk atau apa yang ada di benak kita. Wah, itu hati-hati nih, aku kudu menghindar ke wong itu. Tanya seperti itu. Wah, hati-hati nih, Raja Corona datang. Nah, itu yang harus kita tata. Alangkah lebih indahnya kalau dalam hati saja kita nggak usah hampiri yang bersangkutan, tapi kita terus berdoa, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita sehatkan ya di sebelah kita. Kita kenal nggak kenal kita. Mari kita gunakan iman dulu dalam menyikapi semua ini. Baru setelah itu kajian ini pada sore hari ini kita bisa menyikapi secara dua. Kemarin kita dokter catur sudah memberikan satu ilmu bahwa kita bisa menyikapi ini, imunitas kita itu ada dua, baik itu secara medis dan secara spiritual. Nah, sekarang secara spiritualnya itu secara iman, kita coba kaji. Saya tadi belajar kita kaji di Suratul Furqan ayat 2, itu Al-Furqan insyaallah surat ke-25. Antara lain di situ disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Yang artinya Allah itu telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan terapi-rapi. Jadi makhluk yang Allah ciptakan ini jangan lupa, virus corona ini adalah makhluk, betul, sama dengan kita makhluknya Allah. Tapi Allah di sini pengen ngingetin kita, ini loh sejak ketok belas secara kasat mata kecil sekali yang ukurannya mungkin sudah bukan mikro lagi tapi mikron, itu bisa sebagai pengingat intinya jangan kita sombong dengan kedudukan kita, dengan harta kita, dengan mungkin posisi kita, kondisi kita, bahwa Allah bisa menciptakan satu makhluk yang mungkin buat kita itu nggak kelihatan, tapi itu sebagai pengingat. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat segala sesuatu di dunia ini kan Allah yang menciptakan, Allah yang ridho itu terjadi atau macam-macam Tuhan Allah ada di sekitaran kita, ada di sekitaran sekarang Kak Toto itu sambil jalan-jalan, makhluk-makhluknya Allah, Tuhan Allah banyak kan. Tapi bagaimana kita mengingat bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Seringkali mungkin karena kita lupa dalam keseharian kita dipuji. Kita dipuji sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Wah hebat ya, kamu kondisinya sehat. Wah hebat ya, sekarang kamu banyak hartanya. Wah hebat ya, misalnya saja posisimu sekarang di puncak-puncaknya dalam organisasi atau perusahaan yang kita. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa kita jarang sekali boleh ngomong akan berkata bahwa semua ini karena ridhonya Allah. Semua ini ada karena ridhonya, termasuk kondisi virus yang ada saat ini. Mungkin kita saat ini lebih banyak untuk konsen di berita-berita tentang virus ini. ODP ini piro, PDP ini piro, ya, berapa yang wafat, berapa yang sembuh dan sebagainya. Sumbernya dari mana? Sekarang orang-orang
dengar berita atau ditanya sumber virus itu kapan gitu, kebanyakan pasti akan bicara sumbernya awalnya dari Wuhan atau dari Tiongkok, dari China. Tapi seringkali kita lupa, bukan itu sumbernya. Sumbernya adalah Allah. Allah yang menghadirkan ini di antara kita. Sebagai apa? Sebagai pengingat. Ya karena kita nggak ingat bahwa ini sumbernya dari mana, atau kita hanya mengandalkan otak atau logika kita, sehingga nggak heran kalau banyak sekali di antara kita yang akhirnya stres. Wah, aku nang omah terus kan. Terus habis itu ingin apa-apa ya itu aja, ke sana lu lagi, ke sini lu lagi, ya. Itu yang apa itu namanya? Perlu kita sikapi secara auto hati dengan padahal ya, kita sudah, kalau dilihat di YouTube dalam sudah diangkat Kak Nanto atau Kak Anto atau Kak Rizky, kemarin kajian yang disampaikan oleh Dr. Gatot luar biasa. Kita ikhtiar kita ke Allah itu harus tak terhingga, supaya apa yang menjadi hasil dalam hal ini virusnya adalah nol. Nah, caranya dengan bagaimana? Perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Dan yakinlah bahwa segala sesuatu sumbernya dari Allah dan Allah akan memberikan juga solusi. Ini penguji buat kita insya Allah orang-orang yang beriman. Keimanan kita sedang tinggi. Terus ono pertanyaan, kok tanya, loh berarti tak perlu dong kalau dari Allah ini kita takut sosial atau physical distancing. Ini kita bahas dulu dari situ, keimanan dulu. Baru setelah itu kita bicara syariatnya atau ikhtiar. Misalnya sekarang, sebetulnya kalau dihitung-hitung secara matematika, saya minjem ilmunya Dr. itu nggak seberapa virus COVID. Cuman memang nggak boleh kita remehkan. Nggak seberapanya dari sisi angka, misalnya di Wuhan, di China, korbannya sekarang kurang lebih kalau nggak salah sekitar 80 ribuan. Terus yang wafat kurang lebih kalau nggak salah, mohon dikoreksi, itu ada sekitar 3.000 yang meninggal. Ya padahal penduduk China berapa? 1 miliar lebih. Bahkan kalau nggak salah berita-beritanya 1,8 miliar. 80.000 dibandingkan 4,8 miliar, itu prosentasenya. Demikian juga di Indonesia. Mungkin datanya sudah kita ketahui di berita-berita juga. Sekarang berapa yang terpapar dan berapa yang wafat, itu mungkin nilainya masih jauh lebih kecil dipresentasikan dengan jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia tercinta. Itu salah satu cara. Dan wafat itu jauh lebih banyak orang yang wafat. Pasti, karena orang yang wafat tiap harinya pasti ada. Dengan adanya pandemi ini ataupun yang bukan. Orang yang misalnya wafat hari ini yang bukan karena corona juga ada. Dan banyak jumlahnya. Apakah itu dari penyakit yang lain, penyakit dalam dan sebagainya, karena kecelakaan, tabrakan dan sebagainya, karena mungkin juga usia, bukan karena sakit, ya kan Pak? Moro-moro ada yang keselak, terus habis itu wafat, misalnya itu ada juga. Oleh karena itu kita jangan dikaji secara panik. Terus apa Dut, misalnya seperti itu yang harus kita lakukan? Saya udah lagi sharing dari Dr. Jatuh,
secara medis, secara lain, ya istirahatnya kita harus istirahat. Nggak tidur terlalu larut malam. Sekarang juga gak ono tontonan bal-balan kan. Coba sekali. Makan makanan yang bergizi. Minum air yang banyak. Olahraga, saya Kak Toto, aktivitas ringan di rumah, ojo. Jika perlu juga minum multivitamin. Maka ilmunya terpercaya. Tapi selain itu, seperti yang tadi saya sebutkan, perlu juga ikhtiar spiritual. Ikhtiar spiritual antara lain memperbanyak ikhtiar. Pertama kita harus nata hati kita husnudon selalu sama Allah. Husnudon selalu sama Allah. Allah pasti punya maksud dan semua maksudnya Allah itu pasti baik. Jadi jadi kita husnudon selalu. Yang kedua adalah perbanyaklah taubat. Karena apa? Karena dosa itu menjadi pengundang musibah atau masalah. Akhirnya kita juga banyak dosa, baik itu dosa yang kita sadari maupun tidak. Mulai dari yang kecil sampai yang kecil, dan Allah besarnya bisa merugikan orang. Nah itu kita perbanyak. Selalu zikrullah, mengingat Allah kapanpun, kesempatan apapun, dan sekarang adalah momen yang paling bagus. Mungkin ini cuma di rumah aja. Sebagian besar waktu kita di rumah aja. Tapi apa kita sikapi? Pertama, apakah kita jadi bohong? Hati-hati. Atau kita bisa menyikapinya secara positif. Kita bersyukur dengan kejadian ini, alhamdulillah, seperti sore hari ini aja kita bisa silaturahim itu timba ilmunya Allah, mulai dari dokter kesehatan. Nanti mudah-mudahan yang lain-lain juga nanti inilah akhir kan dari ustadz-ustadz yang lain. Nah, kita saling belajar. Terus habis itu kita di rumah, kita bersyukur juga kita bisa lebih dekat sama keluarga kita yang mungkin sehari-hari kita banyak kesibukan di luar. Saat itu kita bisa mengimami buat yang ketiga, salah satunya antara lain sodakoh atau berbagi pada lain, peduli pada lain, itu menjadi nilai tambah. Karena apa? Sodakoh adalah menolak kejadian yang mungkin, yang jelas tidak kita inginkan, bisa jadi musibah dan sebagainya. Karena sedekah itu seperti benteng, kita bangun benteng itu dengan mau apapun yang tidak kita inginkan bisa kita benteng. Terus kemudian kalau umpamanya kita gali lagi ilmunya Allah dalam suratul Qasas surat 28 ayat 27, itu Allah berfirman yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhir, dan janganlah kamu melupakan bagian kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain bagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat. Jadi di sini kita dianjurkan sudah sama Allah bahwa kita harus ingat
berupaya untuk membuat kebahagiaan juga di dunia kita. Kita memang berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Tapi ojo lali yang gitu kita dengar teman kita sakit, ayo sama-sama. Apalagi misalnya naudzubillah min dzalik, sakit karena wabah virus. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo bodoh misalnya buat apa itu beli apa yang ya. Atau misalnya aja kok aku ya mepet ini lagi gak kerja, gak misalnya itu bisnis tidak lagi baik, itu udah minimal apa yang bisa kita sedekahkan, doa doa sampai uang mata ya doa saja. Nah, oleh karena itu di sini kita akan sedikit belajar sekarang manfaatnya sedekah itu apa sih, atau lebih mudah dikenal sebagai matematika sedekah. Sekarang dalam keseharian kita 10 kurangi 1 itu kira 9 ya, 9 top sederhana. 10 kurangi 2 8, 10 kurangi 3 7, dan seterusnya. Itu kita sudah belajar mulai kita di bangku SD. Nah ini matematika pengurangan. Jadi kalau kita pakai sudut pandang matematika apa itu pengurangan atau matematika pada ini, tidak heran kalau sekarang umat kita pada enggan atau hitung-hitungan kalau bersedekah. Karena kalau pakai matematika biasa, kita punya 110.000 apa 112.000, misalnya aja seperti itu. Ada kaleng datang kita pas waktu di masjid dan sebagainya, lewat ke kita sedekah berapa. Kalau kita pakai matematika duniawi pengurangan, kita akan ngomong tak sedekah 2.000 ya mungkin, tapi mudah-mudahan yang ada di sini enggak. Karena apa kita hitungannya? Ya wes, kok berarti aku sih ono 110.000. Kita sedekah, kita bawa awalnya 112.000. 10.000 lumayan kayak mangan, kayak takdiranto, dan lain-lain masih ada di dompet. Tapi kalau umpamanya, makanya itu berat kalau kita hitung-hitungannya gitu. Nah, di matematika sedekah yang saya pelajari itu nggak ada pengurangan, yang ada adalah penambahan, semakin bertambah. Jadi di sini gampangannya gini, kalau di matematika sedekah, pertanyaan kita sebetulnya dalam diri kita bukan tinggal berapa, kita sodako cari piro kan harus dirubah, diset ulang pemikiran kita bahwa kalau kita sedekah itu jadi berapa, bukan tinggal berapa tapi jadi. Nah dari sini kita rujuk ya, firman Allah suratul Al-An'am 160. Al-An'am itu surat ke-6 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Yang intinya adalah barang siapa membawa amal baik termasuk sedekah, maka baginya pahala 10 kali. Ini yang kita kaji di sore ini dari ayat dulu. Padahal manfaat sedekah subhanallah luar biasa banget. Saya belum bicara tentang di ayat lain yang Allah bisa balas kita sampai 700 kali, bisa sebagai penghapus dosa, sebagai pintu pengunci pintu neraka. Dan jadi
Di sini bisa juga, tapi sedekah itu enggak cuma hitam putih. Terus ngecai siji pokoknya dari ini duit balik 10. Bukan aku yang ngomong apa 160. Tapi bisa jadi nggak hitung-hitungan oret-oretan semata. Karena bisa jadi sedekah itu dikonversi. Dikonversi misalnya kita misalnya saja dulu awal-awal kerja kita dapat gaji satu, misalnya kita niatkan, kita nawaitunya kita adalah ya Allah, saya sedekah 10% dari gaji saya tiap bulannya selama 1 tahun. Karena nantinya kalau pakai ayat tadi di akhir 1 tahun maka kita akan dapat balasan 10 kali lipat. 100.000 bulan pertama, 100.000 bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya, totalnya kita bersedekah di 1,2. Manja abil hasanati falahu asyru amsalha. Berarti pada akhir tahun pertama itu kita akan dapat, harapan kita amalan sedekah senilai 12 juta, benar ya? 12. Tapi hitungannya Allah bisa jadi dikonversi. Itu yang kadang-kadang orang banyak yang salah. Dikonversi maksudnya apa? Kita baru sedekah 1 bulan, kita baru sedekah lagi bulan berikut. 2 bulan tiba-tiba naudzubillah min ya, ada anggota keluarga atau kita sendiri yang sakit. Misalnya bahwa dalam hitung-hitungan medis atau ini sakitnya misalnya terkena pandemi yang saat ini, ya. Terus kemudian secara medis kita nggak nutup untuk, tapi Allah punya cara. Allah ya punya awal itu menyiapkan setiap tahun seperti dikonversi sama Allah. Sehingga yang awalnya adalah misalnya saja kita nggak akan mampu untuk melewati penyakit kita, Allah jadikan karena sedekah yang dikonversi. Banyak contohnya, banyak banget. Kita pernah nggak sih, misalnya aja kita Jumatan, ya? Kita Jumatan ada kotak yang lewat ke kita centungin aja deh 2.000 misalnya aja seperti itu. Habis itu dari sholat Jumat ketemu Cak Anto, ketemu Cak Nanto misalnya. Ya apa kata anu ono kan waktu itu gak kudu cepet-cepet angkatan dia, ayo ampun aja Cak Anto misalnya, ini persoalan Cak Anto kan betul. Ngobrol-ngobrol makan, ayo makan dan kuno, makan dan sebagainya. Cak Anto wisata pamitan waktu di balik kantor. Terus habis itu Cak Anto bilang, mesti kok gak usah, aku aja itu bayar. Itu Allah sudah langsung, whether kita sadar atau enggak, kembali pada kita. Itu syukurnya. Iya, nek iku senengane Anto anjane iku. Iya bener. Salam ya. Wedi mek kasir deh. Iya. Nah, oh enggak lanjut. Iya, benar. Nah, ini yang apa itu namanya? Menjadi inti dari matematika sedekah. Jadi matematika sedekah 10 kurangi 1 bukan 9 lagi. Karena satunya ini, satu ini yang kita sedekahkan akan menjadi 10. Dikalikan 10. Jadi menjadi 19. 10 kurangi 2 sama dengan 28. Bukan 8. 10 kurangi 3 jadi 37. Bukan 3 lagi. Karena dikali. Jadi misalnya sekarang kita tadi, contohnya kita punya uang 110.000. Kalau kita sedekahkan 10.000, itu jadi berapa? Jadi potensi saldo sedekah kita, nah itu misalnya 110 ya, 100 yang kita sedekahkan,
Jadi potensi saldo sedekah kita jadi 1 juta menolong. Itu ilmunya Allah. Jadi ini yang menjadi poin-poin kita sedekah, tapi kalau ditanya kita kemana kebaikan. Kita misalnya kita tahu tetangga kita yang ada yang sakit, terus gak wayai dari disesuaikan dengan tetangga kita, karena mereka lah orang yang terdekat. Terus kemudian ada keluarga kita yang sakit, ya bantulah keluarga kita. Atau kalau sudah itu semua, misalnya saja kita mau bantu misalnya adik-adik santri-santri yang ada di panti lagi, butuh keseharian mereka bisa kita bantu dengan ataupun di lembaga-lembaga dapat tempat berdakwah yang lain sudah luar biasa. Yang penting semuanya ada. Jadi apa nek misalnya aku niat saudara, terus mari mulu satu dan lain hal setelah berjalannya waktu aku krungu, wah iki kok koyoke wong sing tak ikuti sedekah gak aman. Ya apa itu Allah sudah jatuh itu sebagai amal dan dapat yang menjadi baik. Itu inti-intinya mungkin secara singkat, juga singkat ini sudah beberapa menit, mudah-mudahan menjadi manfaat. Monggo kita diskusi di sini banyak, nanti dilengkapi juga kalau ada yang kurang, Pak Catur juga bantu juga. Monggo, matur nuwun, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan mata-mata dari saya. Alhamdulillah, Ustaz Dido sudah menyampaikan satu ayat di Al-An'am 160 yang intinya akan 10 kali lipat gandakan Allah itu. Pertanyaannya saya dulu ya. Monggo, Ustaz. Kalau beramal 10 tadi itu sesungguhnya adalah menjadi 100 atau bahkan ada ayat-ayat lain, ada hadis lain yang menerangkan bisa sampai menjadi 700 kali gitu ya. Bisa dilipat gandakan seperti itu. Nah, ada yang beranggapan bahwa kalau nanti akan memperhitungkan hal yang terkait dengan pelipat gandaan itu nanti niatnya menjadi kurang lillahi ta'ala gitu ya. Jadi niatnya menjadi kurang lillahi ta'ala. Ada tingkatan yang barangkali lebih tinggi daripada itu, yaitu dengan mensedekahkan terus gak mikir apa-apa. Ya sedekah ya wis sedekah wis gak peduli dipengno 700, dipengno 200, 100, ndak peduli dengan itu, pokoknya sedekah, menata hati seperti yang disampaikan Ustaz itu tadi itu. Wis ditata hatinya, pokoknya ini hanya lillahi ta'ala, selepas itu dia sudah nggak memikirkan lagi perlipat gandaan itu. Gimana Ustaz? Ya, benar. Setuju banget, Dokter. Jadi di sini kita dari satu sisi membuka pikirannya bahwa sedekah itu di mata Allah itu ada sebetulnya hasilnya kalau kita mau hitung. Nah, tapi sama Allah mau hitung itu. Nah, ya kan? Dan di sini memang niatnya kita pertama itu mencari ridhonya Allah atas semua ikhtiar kita supaya sempurna. Sama aja misalnya saja kita sedekah nggak sedekah, boleh nggak kita berdoa? Kita sedekah nggak sedekah, boleh kan berdoa? Nah, tapi rundown-nya, nah juga dari orang gitu, adalah pertama nawaitunya kita mau berdoa pada Allah. Ya Allah, jadikanlah sedekah saya ini barokah. Ya Allah, saya niatkan sedekah ini hanya karenamu ya. Tapi habis itu titik sudah selesai. Kemudian kita berdoa yang lain. Ya Allah, berikanlah saya kemudahan untuk bisa mengajak istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, mertua saya untuk bisa ibadah. Misalnya itu boleh kan seperti itu. Di sampingnya itu kita kan sudah punya keyakinan berdasarkan surat Al-An'am 160 bahwa
Di Al-Baqarah 245 juga disebutkan juga Allah akan membalas. Setiap sedekah kita itu bagaikan pinjaman kita pada Allah. Dan Allah itu akan melipat gandakan mengembali. Intinya. Jadi memang benar Catur tadi sampaikan. Pertama, luwih enak itu ojo berharap. Jangan berharap bahwa terus aku sedekah sak mene nanti akhirnya aku akan dapat 10 kalinya. Jangan. Pertama, nawaitunya tetap doanya adalah mengharapkan ridho. Itu dokter. Ya, alhamdulillah. Monggo yang lain teman-teman. Lain, monggo. Canto. Cak Nanto, Cak Anto, ono Mas Oki iki. Iya. Ada Mas Suhaimi, Alhamdulillah, Kak Soleh, Billy, Mas Oki. Oh, iya, Mas Suhaimi iku. Iya. Monggo. Pak Aris hadir, Pak Aris hadir. Iya. Monggo, terserah mau bahas ini maupun di yang lain. Jadi banyak yang kita bisa lakukan. Nanti ada juga materi yang kemudian dokter bisa sampaikan atau yang lain tentang kita itu nikmat di rumah itu apa sih sebetulnya hikmahnya di balik itu Allah kasih ke kita itu. Sebetulnya ada banyak sih nikmat atau hikmah yang Allah berikan asal kita husnuzon dan tujuh. Sodakoh ya gitu, ayo kita sekarang sama-sama di garda depannya, termasuk dokter Catur itu kan garda depannya kita Pak Adil. Dimana yang lain-lain disarankan untuk WFH, oh dokter Catur gak iso WFH lah, tak no pasien. Podo aku ya WFH kok. Oh, tak iki. Work from hospital. Hospital, oh iya benar. WFH ini beda singkatannya. Singkatannya. Aku work from hospital. Nah, sekarang kan teman-teman yang ada di dunia medis atau di garda depan pun sangat butuh sedekah. Apakah itu dalam bentuk obat-obatan, apakah itu dalam bentuk APD atau yang lain-lain. Nah, ini kesempatan. Allah kasih kita wadah loh. Kalau kita apa itu namanya? Sikapi secara positif, terus loh ini kesempatan kita nabung amalnya Pak. Dan itu bisa makan. Dengan kita pun saya dengar juga di teman-teman sekitaran rumah ada yang sudah subhanallah masjidnya karena nggak boleh jamaah mereka buat program-program misalnya pembagian sembako untuk warganya yang nggak mampu atau dari ojol dan sebagainya subhanallah jadi gak wayai iya monggo nggak mungkin saya bisa sharing sedikit ya tentang karena ini konteks untuk wabah COVID ini ya. Saya mencontohkan ada teman-teman di Mulyorejo. Teman-teman di Mulyorejo itu ibu-ibu Aisyah di Mulyorejo itu berbagi sembako, mengumpulkan banyak orang, terus kemudian dibagikan. Ada 110 orang yang dikumpulkan untuk kemudian diberi sembako dan uang. Ya. Dan Allah memberi hal lain terkait dengan hal itu. Tentu konteksnya karena tanda kutip masih belum berikhtiar dalam konteks physical atau social distancing itu. Subhanallah, di antara ibu-ibu itu ada yang kemudian positif tertular COVID ini dan baru beberapa hari yang lalu meninggal. Setelah meninggal dan ada kepastian positif itu, maka terus kemudian ditracer. Ditracer dari sekian banyak orang itu yang ikut aktif pada saat pembagian itu ada 30 orang dan itu sudah dilakukan rapid test di Puskesmas Mulyorejo. Apa maknanya? Maknanya bahwa kita tetap memang harus bersedekah seperti yang Ustaz Didut sampaikan itu untuk meningkatkan imunitas, juga untuk berharap ada intervensi dari Allah. Tapi tolong diperhatikan hal-hal yang terkait dengan physical atau social distancing itu sendiri gitu loh. Jangan sampai gara-gara kepingin itu kami menangkap ada yang termasuk bagian yang seperti kemarin kami sampaikan ada yang meremehkan.
Alah lek wayahe loro wayahe kena virus yo kena, wayahe gak yo gak. Nah, gitu. Itu sesuatu yang memang butuh disosialisasikan ke masyarakat ya, ke teman-teman barangkali. Niat baik untuk bersedekah itu harus dibarengi dengan ikhtiar berupa non kontak itu. Maka ada contoh mungkin di Facebook, di tempat-tempat lain itu yang di pagernya itu, pagar rumahnya supaya menghindari physical distancing itu, di pagar rumahnya dicantoli beras, dicantoli mie Indomie. dan seterusnya itu. Indomie itu lebih pada untuk bagi mereka yang membutuhkan juga ya silahkan ambil tanpa harus kontak fisik. Bagi orang yang mengambil juga tidak menjadi bagian dari waduh aku posisinya di bawah pada saat ngambil ketemu orangnya, enggak seperti itu akhirnya. Itu pun tetap juga harus yang bersedekah sesuai tadi itu tadi, wis gak usah mikirin kok ikut tepat sasaran atau enggak, nanti diambil orang yang ternyata enggak butuh, wis iku urusannya deh. Tapi bahwa hati kita peruntukannya bahwa untuk mereka yang membutuhkan, ya insya Allah sudah dicatat itu oleh Allah. Jadi mohon untuk yang physical distancing-nya itu dengan langkah apapun yang kita lakukan tetap diperhatikan. Monggo ayo, sapa? Cak Anto. Cak Nanto, Cak Anto. Tak turungi maghrib ya. Iya, itu ada Ustazah Erna Lutfiah. Monggo berbagi ilmu. Wow. Mas Rohimi itu kayaknya mau tanya Mas Rohimi sama Mbak Erna. Monggo, Mas Emi. Audionya dinyalakan. Ya saya Mak. Nah, monggo. Monggo, Mas Emi. Enggak senyum. Senyum adalah sedekah juga. Subhanallah. Ini posisinya kita memang betul pasrah total sama Allah ini. Jadi dari penjelasan tadi itu ibaratnya apa ya? Sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi bukan sekedar hanya seperti teori, tapi mempraktekkannya ini. Apalagi dalam kondisi seperti ini, off-nya semua. Seperti saat ini, kita ini benar-benar off. Jadi Allah itu seperti apa ya? Kayak menjelaskan sesuatu gitu yang terkadang kita harus benar-benar apa ya? Pasrah sama Allah total gitu. Makanya tadi saya sempat telat tadi saya pas ini baru telat ini. Dari kemarin tadi udah tahu jadwal tapi telat ini, waduh. Tapi nggak apa-apa, cuma saya jadi kayak mengingatkan kembali gitu loh. Tapi alhamdulillah mungkin saat ini benar-benar saya udah nggak bisa ngomong dah. Allah tuh harus kayak ini, saat ini juga saya keluarga jadi kumpul. Semua keluarga jadi kumpul. Karena biasanya kan kita sendiri-sendiri, tempatnya sendiri. Tapi kalau udah sendiri-sendiri kan jadi jauh. Ya ini dengan kondisi kemarin ini, waduh, ini kita harus kumpul semua. Ini jadi kumpul aja satu tempat. Biar tidak ada nggak ada sempat untuk kontak sosialisasi yang lain gitu. Ya mungkin itu aja saya sampaikan. Dan alhamdulillah sih, tadi Ustadz Catur, dokter sudah nyampaikan juga. Dan Ustadz Radit juga udah nyampaikan. Dan saya lama sekali enggak ketemu ini teman-teman ini. Kayak keuangan gitu saya. Waduh, saya harus segera ini. Kangen meningkatkan imunitas. Wah, itu betul itu. Kangen berbuat baik itu meningkatkan imunitas. Iya, Masya Allah. Makanya itu, waduh, kok ini sempat kemarin itu kan juga, udah kelewatan gitu. Tapi ya alhamdulillah, mungkin bisa disampaikan ini sama teman-teman yang lain gitu. Baik, Ustadz, ini Dr. Catur, silakan.
Nggih. Monggo. Cak Soleh. Ya, boleh sedikit nambahin aja. Nggih. Terima kasih Ustadz Didit sama Ustadz Catur. Ya, tentang physical distancing ini yang terus terang aja harus menjadi apa istilahnya ya, PR kita bersama ya, bahwa sejujurnya kita itu nggak tahu sebetulnya tingkat penyebaran dan penanganan dari pemerintah sendiri ya, yang kita udah tahu banget lah, itu seberapa jauh itu kita nggak tahu. Makanya karena kita nggak tahu itulah ya, dari kita sendiri, keluarga kita, rekan-rekan kita yang ada di sini, ayo mari sama-sama bisa meningkatkan untuk tidak ikut menyebarkan virus tersebut. Kayak kemarin hari malam minggu kemarin ya, sempat beliaunya sudah memberikan aturan dilarang adanya physical distancing ya. Nggak taunya masih bagi-bagi sembako di kediamannya. Ini kan sesuatu hal yang menurut saya pribadi sangat bertentangan gitu loh. Jadi ya kita sendiri wajib untuk bisa menjaga diri kita sendiri, orang-orang tercinta di sekitar kita, teman-teman semuanya. Itu aja tambahnya. Terima kasih. Iku nek nggone Quran kena pasal kaburo maktan indallah dan seterusnya iku ya. Ngomong tapi gak ngelakoni iku kena luru. Dosane luru. Ngomong tapi gak ngelakoni ya. Iya, matur nuwun Cak Soleh. Ini menjelang maghrib ini. Ya, monggo. Ditutup doa aja, Catur. Apa Mas Toto mohon izin tadi karena di sana kan sudah maghrib. Oh iya. Indonesia Tengah, jadi beliau mempersiapkan diri untuk maghrib itu karena kan posisinya di luar, jadi menuju ke rumah. Jadi izin untuk meninggalkan tempat. Gitu cukup teman-teman? Atau kita sepakati nanti untuk mau kapan lagi dengan Ustadz Oki mungkin ya, apa-apa? Iya, boleh. Digilir aja. Nggih. Ustadz Aris mungkin? Kalau topik-topik yang menarik lagi boleh di-share lah. Iya, makanya. Boleh. Yes. Apapun itu, mungkin kalau hadisnya itu kan tolabul ilmi, pada saat kita tolabul ilmi itu, saat kita duduk pada majelis ilmu itu, dosa-dosa kita akan berguguran. Gitu ya. Amin. Ya, ini menjadi bagian dari tolabul ilmi nih, walaupun pakai Zoom gini nih ya. Insya. Ya udah, kita tutup. Ada ini teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Monggo. Siapa ini? Halo, monggo. Ya, ini kan kejadian COVID ini kan sangat luar biasa nih, Mas. Halo? Iya. Ya, saya rencang nyambah ini loh. Rencangnya Cak Soleh. Oh. Halo? Nggih. Iya. Dan kejadian COVID ini, terutama nanti pada saat Ramadan, itu kan sangat berkurang, bahkan mungkin tidak ada yang melaksanakan sholat taraweh gitu ya, dan ini juga menjadi apa namanya? Ya, monggo. Ya. Jadi dengan adanya COVID ini, nanti Ramadan nanti kan jamaah di masjid-masjid kan juga akan sepi gitu ya, dan jadi apa namanya, tantangan tersendiri mungkin buat pengurus gitu ya, pengurus masjid ataupun mungkin aktivis masjid gitu, terutama dalam hal pengumpulan dana nih, dana sedekah, infak dan zakat. Nah, kira-kira bagaimana trik yang bisa membuat jamaah itu benar-benar bisa berlomba-lomba dalam
menyalurkan dana infak dan sedakonya, karena kan beda rasanya kalau nyemplungin infak di masjid Kotaknya ya, sama kalau secara virtual gitu Ustaz. virtual ya. Itu aja Ustaz mungkin dari saya. Matur nuwun, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Salam. Monggo Ustaz, Didit. Yuk, aku. Ya. Duh, Yang terlain nih. Iya, itu satan. Satan belum? Meh, Apa Oh iya, azan. azan ya. Turun Apa ditutup doa mana? Apa dijarno ngene ae mari maghrib balik maneh. Wis dijarno ngene ae wis. Gak apa-apa ya Cak Nanto? Apa-apa. Bisa. Iya. Dipending sih ya. Dipending teh. Iya Mas Aris. Tripod. Dipending dulu ya karena azan maghrib ini. Iya, betul. Mohon maaf kita sholat dulu mungkin ya. Ya, ini jam berapa? Setuju. 17.30 nanti 17.45 balik gitu ya. Iya. Iya, 15 menit. Oke, Insya Allah moga-moga Jumat depan, Ahad depan kita bisa lebih banyak lagi. Apapun bentuk yang tersampaikan ini insya Allah semua punya manfaat masing-masing. Dan kita bisa bertolabul ilmi pada konteks apapun itu. Ada tambahan-tambahan ilmu yang lumayan besar yang bisa kita peroleh. Kebetulan ada satu teman kita yang insya Allah Senin besok itu ada harus di kemoterapi. Kemonya walaupun kemonya tidak dalam bentuk kemo yang seperti umumnya itu cuman kemo oral, jadi diminum obat. Mas Erik itu harus minum obat-obatan kemo. Ya tentu nanti akan ada penurunan fisik ya yang akibat itu. Nggak ada jeleknya kita mendoakan beliau untuk supaya bisa segera diangkat penyakitnya dan tetap diberi kesehatan yang optimal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasi bil ba'sa isfi Erik Ardiansa anta syafi'i la sifa'an ila sifa'uka sifa'an la yugadiru saqoman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jusami wal asai asqami. Allahumma antas salam tajassalam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbina wal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Asrul minallah fatun karim wa basilul mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nanto. Matur nuwun. Pak Nanto. Aja bosan-bosan ya, engko Jumat maneh, Ahad maneh. Siap. Insyaallah. Pak Nanto, terima kasih Yes. bantuannya. Sun. Cak Mat. Assalamualaikum, matur nuwun semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.